Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jumpa lagi bersama saya sendiri Uten dalam acara Uten Channel. Kali ini saya berada di Kampung Parung Tanjung, RT 3 RW 11, Desa Cicadas, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri. Kali ini saya akan membahas tentang hewan reptil, yaitu gecko. Oke sahabat, saya sudah bersama narasumber. Dengan siapa bang? Dan saya Angga dari Reptileness. Oke sahabat, kita bertanya-tanya sama Bang Angga ya. Boleh. Apa nih? Ya, Bang Angga, ini hobi reptil jenis gecko sendiri udah berapa lama ini bang? Kalau misalkan gecko sendiri main kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. Dari awal mula pandemi itu karena nggak ada kegiatan, pulang pendidikan, jadi udah kita beli hewan peliharaan nyoba gecko. Tapi kalau suka hewan itu udah lama. Udah lama. Excel. Ya. Bang, ini berapa jenis ini bang? Kalau untuk gecko sendiri sebenarnya jenisnya banyak ya. Kalau yang ini nih, yang saya punya ini jenisnya leopard gecko. Nah, kalau misalkan si Akangnya tahu, di rumah suka ada toke kan. Nah, itu juga jenis gecko. Nama latinnya itu tokai gecko. Nah, dia juga sejenis gecko, keluarga gecko. Nah, kalau yang ini leopard gecko, kalau yang di rumah tokai gecko. Jadi kalau jenis itu banyak, ada berapa pastinya saya kurang tahu kalau itu. Bang, untuk ini jenisnya jenis gecko apa ini bang ya? Kalau di gecko, leopard gecko sendiri kita nyebutnya morph. Kalau ini tuh morphnya tangerine headbell. Untuk kelaminnya bang? Kalau ini kelamin? jenis kelaminnya male atau laki-laki. Laki-laki. Untuk membedakan jenis kelamin laki-laki sama perempuan, ciri-cirinya seperti apa ya bang? Kalau di leopard gecko sendiri itu ada di pangkal ekor. Ini contoh laki-laki, di sini ada titik-titik membentuk huruf V dan itu titiknya jelas. Dan di sini ada benjolan 2. Itu udah pasti laki-laki. Itu sudah pasti laki-laki. Dan untuk contoh perempuannya, ini bisa dilihat nggak ada titik membentuk huruf V di sini dan tidak ada benjolan. Dan itu sudah pasti perempuan. Berarti sangat dominan sekali perbedaannya Ya, bang, sangat jelas perbedaannya. Jadi sahabat, untuk membedakannya sendiri sangat jelas dan kita juga pasti bisa untuk membedakannya sendiri. Untuk pemeliharaannya sendiri, cara perawatannya seperti apa ya bang? Kalau cara perawatan tiap keeper itu beda-beda ya. Kalau saya sendiri itu cara perawatan dimana wadah cukup dengan box donat. Donat Ya, yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kalau misalkan punya uang lebih bisa beli gek seperti ini, buat pajangan juga lebih enak dilihat. Dan kalau untuk alas saya pakai 2 jenis, ada pakai kokopit yaitu dari kelapa, sama pakai kertas. Kertas Ya, koran-koran biasa koran-koran biasa atau buku juga bisa. Dan kalau kiper lain itu ada juga yang pakai dolomit. Dolomit itu semacam pasir halus berwarna putih. Dan kalau untuk pola makan juga berbeda-beda tiap kiper. Ada yang memberikan 1 hari 1 jangkrik atau 1 ulat Hongkong. Kalau saya 3 hari sekali dengan rasio jangkrik itu 5-7. Tapi kalau berarti cara perawatan Bang Angga sendiri ini dikasih makan cukup 3 hari sekali. Ya, gitu. 3 hari sekali dengan sekali makan 5-7 jangkrik. Bang, selain jangkrik sama ulat Hongkong, ada sih ada pakan tambahannya lagi? Kalau pakan tambahan untuk nutrisi yang baik sebenarnya ada kecoa dubia,
Phoenix Worm atau juga ulat sutra. Ya, cuman karena harganya lumayan mahal, jadi itu bisa diberikan ya minimal 1 bulan sehari lah. Sekali makan dikasih itu dalam 1 bulan gitu. Karena harganya lumayan mahal. Kecoa dubia pun harganya bisa 500 perak per ekor. 500 perak. Ini untuk trik-trik khusus perawatannya seperti apa bang? Apa harus dijemur, mandi gitu? Kalau untuk perawatan setiap harinya sih cuman perlu mengganti air bersih aja, memastikan air bersih terlalu sedia di kandangnya. Terus kalau untuk penjemuran sangat tidak disarankan karena leopard gecko sendiri ini hewan yang aktif di malam hari, sore ke malam hari. Jadi mereka cenderung menghindari cahaya matahari. Perawatan kandangnya, media-media apa aja sih bang yang di ini? Terus ada kayu, itu fungsinya buat apa itu bang? Sebenarnya kalau untuk gigs gini kan kita pakai untuk pajangan ya, untuk memanjakan mata gimana sih gitu kan, nyenengin mata kita. Jadi kayak untuk kayu ini fungsinya ya buat dia kalau misalkan ketika bangun jalan-jalan berdiri di situ gitu kan, itu kelihatannya bagus. Terus di sini ada hiding cave, tempat dia ngumpet, tempat dia tidur. Kalau ini water dish itu buat minumnya ya. Nah, kalau untuk kayak batu, alasnya dan mangkok ini itu opsional. Kalau batu dan alas itu bisa diakalin pakai kertas gitu kan. Batunya mau dikasih atau enggak terserah. Tapi kalau mangkok ini kenapa saya taruh di sini ada busa dan air? Itu untuk tempat lembab dia ketika nanti dia ganti kulit. Karena gecko butuh tempat lembab untuk ganti kulit. Ini untuk membudidayakan gecko sendiri, usia maksimal berapa bulan itu bang dari buat indukan? Kalau untuk jantan sendiri usia 7 bulan ke atas itu sudah bisa. Nah, nanti kita coba nih, jantan udah usia 7 bulan kita satuin sama betina. Kalau ekor dia getar, nah berarti dia sudah siap kawin. Nah, kalau untuk betina sendiri di sini ada contohnya. Usia minimal betina pun sama 7 bulan, tapi ada syarat-syarat tertentu untuk betina. Seperti di sini harus ada terlihat 2 bintik merah di bawah perut. Itu tanda ovulasi, menandakan siap kawin. Dan beratnya minimal 50 gram. 50 gram. Ya, untuk betina. Kalau untuk jantan tidak ada minimal berat. Untuk perkawinan atau perjodohannya sendiri, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Misalnya tempat atau apa gitu? Kalau untuk leopard gecko cukup simpel ya. Betina dimasukkan ke kandang jantan. Itu syaratnya harus dua-duanya sudah siap kawin ya. Betina dimasukkan ke kandang jantan, tunggu dan perhatikan selama 5 menit. Kalau misalkan mereka kawin, setelah selesai kawin pisahkan lagi. Kalau misalkan 5 menit itu enggak, tapi si betina gigit si jantan, pisahin, satuin lagi di lain hari. Berarti untuk perjodohannya sendiri, si betina ini yang dimasukin ke kandang si jantan. Ya, karena leopard gecko kan hewan yang individualis. Jadi jantan itu biar lebih mendominasi kandangnya. Jadi ketika ada betina masuk, dia berani. Ini untuk setelah proses perkawinan, untuk telurnya itu, untuk bertelurnya sendiri, prosesnya berapa hari itu bang? Kalau setelah dikawinkan itu biasanya di hari ketiga sampai ke-7 mulai terlihat bulatan merah di betina tadi sudah menjadi telur ya. Dan akan keluar di hari ke-20 biasanya. Itu paling lama. 20 hari. Ya, yang saya alami paling lama di usia 20 hari telur itu keluar. Dan untuk proses telurnya sendiri bang, untuk menetasnya itu berapa hari itu? Kalau untuk penetasan telur bergantung pada suhu. Kalau suhu panas 29 derajat ke atas itu 30 harian bisa netas. Tapi untuk cuaca yang sekarang yang panas dingin, beberapa breeder teman saya itu mengalami menetas di usia 80 hari. 80 hari itu nggak masalah gitu bang? Nggak masalah. 80 hari. Cuman semakin lama semakin besar kesempatan untuk gagal karena bisa jadi jamur dan yang lainnya. Berarti semakin lama dia menetas ya kemungkinan gagal ada. Ya, gitu. itu semakin besar juga kemungkinan gagal. Tapi kalau biasanya kalau yang bagus sendiri itu di usia 30 hari. Nah, itu ketika suhu panas rata-rata itu menetas di usia 30 hari. Ini bang, setelah penetasan dalam 30 hari, ada nggak bang trik-trik khusus si babynya sendiri gitu? Makannya atau dikasih apa gitu?
Kalau untuk babynya sendiri ketika sudah netas 1 minggu pertama itu tidak dikasih makan sama sekali. Sama 1 minggu? Ya, itu 1 minggu itu biasanya waktu normal ya. Nah, dikasih makan itu setelah ganti kulit pertama. Seperti umumnya pada ular, ketika sudah ganti kulit pertama baru bisa dikasih makan. Dan untuk baby, makanannya pun ulat Hongkong atau jangkrik, tapi disesuaikan dengan besar mulutnya. Berarti dia kalau jangkrik sendiri yang kecil-kecil? Ya, yang kecil-kecil dipilihkan yang sesuai dengan besar mulutnya. Karena kalau tidak, dia bisa muntah. Tuh di umur 7 hari baru boleh Ya, dikasih setelah makan, ganti kulit pertama. Pokoknya setelah ganti kulit. Ya, gitu. setelah ganti kulit pertama. Bang, di dalam budidaya ini sendiri apa sih kendalanya, Bang? Kalau kendala yang pertama itu paling jelas genetik ya, karena di leopard gecko itu genetik adalah nilainya. Kita jual gecko itu ada akte lahir, ada tanggal lahir dia, data ibu bapaknya, dan jenis genetik dia. Nah, nggak sembarangan ya, Bang, ya? Itu sulitnya itu belajar genetik, karena perkawinan silang genetiknya apa, berapa persen kemungkinan keluar genetik A, genetik B. Nah, itu yang sulit ya, yang harus dipelajari mendalam. Jadi jatuhnya kita kayak sekolah lagi pelajaran biologi gitu kalau untuk genetik. Nah, yang kedua itu penyakit sih ya, penyakit gecko itu yang paling sering itu MBD, Metabolism Bone Disease. Jadi si tulang gecko itu nggak normal, bengkok-bengkok. Nah, penyebabnya itu kekurangan kalsium. Cara mengatasinya yaitu dengan kalsium bubuk itu dikasih ke jangkrik biar dimakan sama gecko. Dan kalau untuk masalah umum itu gecko mogok makan karena cuaca, apalagi cuaca dingin sekarang itu gecko malas makan karena kan dia hewan panas ya, jadi dia butuh udara panas untuk mencerna. Jadi kalau suhu dingin, metabolisme tubuh dia juga lambat, makannya dikit gitu. Biasanya kiper-kiper panik. Bang, tadi kan Abang masalah genetik ya. Dan untuk perkawinan silangnya sendiri ada nggak, Bang, trik-trik khusus atau pakemnya? Kalau untuk trik-triknya itu kita harus tahu ya, kita mau kedepannya mencetak anakan apa nih, yang warnanya gimana. Jadi kita tahu, oh harus punya indukan A dan B biar anakannya seperti ini. Dan untuk larangan ada aturan yang jelas yang sangat tidak boleh, yaitu mengawin silangkan strain albino yang berbeda. Di leopard gecko itu ada 3 jenis albino, ada Bell, Tramper, dan Rainwater. Dan ketiga ini dilarang untuk dikawin silangkan. Misalkan Bell sama Tramper itu nggak boleh. Jadi strain albino Bell harus terus dengan Bell, Tramper gitu, Rainwater dan Rainwater gitu. Ya, Bang, ini untuk memacu masyarakat nih, Bang. Ya. Untuk proses kita nih misalnya pengen beli, itu kisaran berapa ya, Bang, buat indukan? Jadi saya juga kan mungkin termasuk masyarakat, ada yang ingin tertarik, wah gue pengen nyoba-nyoba nih gitu kan, pengen budidaya, kira-kira berapa itu, Bang? Kalau untuk di leopard gecko sendiri, indukan itu tergantung genetik dan morp ya, yang jelas. Dan kalau biasanya kalau indukan sendiri paling murah itu 300.000 sampai puluhan juta. Itu untuk indukan sendiri. Untuk indukan. Dan kalau untuk baby sendiri umur 1 bulan sampai 3 bulan itu 100.000 masih ada. Masih ada. Ya, tergantung morp ya. Dilihat dari ukuran atau umur itu? Enggak, sebenarnya kalau leopard anakan gecko baby itu dilihat dari genetiknya. Genetik. Dan morpnya dia semakin bagus, genetiknya semakin bagus, morpnya semakin mahal. Bahkan ada baby gecko yang umur 1 bulan di morp tertentu itu mencapai 12 juta, 13 juta harganya. Oke sahabat, kita sudah berbincang-bincang dengan narasumbernya langsung. Untuk lebih jelasnya bisa DM langsung ke Bang Angga. DM IG saya reptile_nest. Jangan lupa like and subscribe biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.